kembali menyimak Kompas Petang, Saudara. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah korban dibawa ke rumah kerabatnya. Jenazah korban longsor ini baru ditemukan tim SAR ketika menggali timbunan tanah yang longsor di Desa Patalikan, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan, berusia 41 tahun dan teridentifikasi bernama Rahmatia. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah kerabatnya untuk disemayamkan. 60 prajurit Batalion Kavaleri 10 Mendagiri dikerahkan membantu evakuasi korban longsor di Desa Patalikan, Kecamatan Manuju. Diduga di lokasi itu masih ada puluhan korban yang tertimbun material longsor. Para prajurit akan langsung mencari korban di sejumlah titik lokasi longsor. Puluhan korban longsor yang selamat kini berada di pengungsian di Desa Tanah Kareng, Kecamatan Manuju. Hampir semua korban yang mengungsi hanya membawa baju yang melekat di badan. Karenanya saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan juga pakaian. Terkait bencana banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo memastikan telah mengirim tim ke lokasi bencana. Kepala BNPB juga akan datang langsung ke lokasi bencana untuk mengawal penanggulangan dan memberangkatkan bantuan untuk daerah terdampak bencana. Berdasarkan hasil laporan sementara, itu kan sudah lebih dari 20 orang yang meninggal dunia, kemudian ribuan yang mengungsi, kemudian ada belasan ribu yang terdampak. BNPB sudah mengirimkan tim semalam untuk melakukan penilaian, kemudian pagi ini akan berangkat lagi, dan siang ini juga saya akan berangkat ke Sulsel ya. Kemudian mungkin siang ini sudah ada bantuan dari BNPB untuk operasional bagi kabupaten yang risikonya paling besar. Perkembangan terkini soal longsor dan banjir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Winda Anggraini. Winda, bagaimana proses pencarian korban longsor berlangsung hingga sore ini? Sini dan juga saudara, hingga sore hari tadi proses evakuasi korban yang tertimbun material longsor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan masih terus dilakukan. Dari informasi terkini yang kami terima, total korban hilang dari 20 meningkat menjadi 23 orang. Dan hari ini tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 3 orang korban, 2 orang korban telah berhasil diidentifikasi dan 1 orang korban lagi belum teridentifikasi. Itu artinya jika dijumlah dengan total korban yang berhasil dievakuasi sejak kemarin yaitu 5 ditambah hari ini ada 3, itu artinya sudah ada 8 korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tersisa 15 orang lagi yang belum dievakuasi hingga saat ini. Sejak hari pertama terjadinya longsor di Kabupaten Goa memang sudah dilakukan proses evakuasi korban dan ada 2 metode yang kemudian dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun material longsor di Kecamatan Bungaya dan juga Kecamatan Manuju, Goa, Sulawesi Selatan. Yang pertama dengan menggunakan alat berat, kemarin telah dikirimkan alat berat di Kecamatan Manuju untuk mengangkat material longsor yang menimbun rumah warga dan juga yang menutup badan jalan. Yang kedua dengan melakukan secara manual, tim SAR dan juga sudah diturunkan anjing pelacak untuk membantu proses evakuasi korban yang tertimbun material longsor. Dari informasi terbaru yang kami terima hingga saat ini, bantuan logistik sudah mulai dikirimkan melalui jalur udara, melalui helikopter, dan tadi sudah tiba di lapangan Sapaya, Kabupaten Goa pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 950 kg kebutuhan logistik untuk para korban bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Goa karena akses darat masih terputus menuju Kecamatan Manuju dan juga Kecamatan Bungaya di Kabupaten Goa ini karena material longsor yang masih menutup badan jalan. Apalagi di Kecamatan Manuju di Desa Patalikan juga jembatan masih putus sehingga tim SAR gabungan mencoba untuk membangun jembatan sementara dari bambu sehingga hari ini
bantuan sudah tiba di dataran tinggi yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Cindy. Indah, saat ini Anda berada di pengungsian. Bagaimana penanganan terhadap para pengungsi di sana? Iya, saat ini kami berada di Pasar Minasa Maupa, Kabupaten Goa. Di sini adalah posko pengungsian untuk korban banjir yang berada di dataran rendah Kabupaten Goa. Saat ini di sini kondisinya cukup padat karena ada 600 pengungsi yang mengungsi di posko ini. Dan beruntungnya di sini ruangannya cukup luas. Ada 2 ruangan yang kemudian disediakan untuk para pengungsi beristirahat. Tapi ada beberapa hal juga yang kemudian dibutuhkan oleh pengungsi seperti pakaian, karena rata-rata mereka mengaku hanya membawa pakaian yang melekat pada badan mereka. Pakaian mereka semua yang berada di rumah basah karena terendam banjir. Kemudian juga di sini tidak hanya ada orang dewasa, tapi juga anak-anak, bahkan juga bayi dan balita. Ada pengungsi yang mengaku bahwa sejak kemarin belum mendapatkan susu formula, sehingga anaknya sulit untuk tidur karena belum mendapatkan susu formula sejak kemarin. Dan itu juga yang kemudian dibutuhkan hingga saat ini, bahan makanan, asupan untuk balita dan juga bayi. Selain itu juga pakaian untuk warga yang mengungsi di sini. Anda juga bisa melihat, saudara, bagaimana kondisinya di Pasar Minasa Maupa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang mengungsi di sini terpaksa harus tidur melantai, bahkan menggunakan terpal dan juga kardus karena yang dibutuhkan adalah karpet dan juga alas tidur berupa tikar. Tidak ada tempat tidur di sini, jadi mereka hanya menggunakan peralatan seadanya, terpal, dan tidak ada alat tidur seperti bantal, sehingga mereka menyusun pakaian mereka untuk dijadikan alat tidur selama beristirahat di posko pengungsian ini, Cindy. Baik, terima kasih Minda Anggreni melaporkan langsung terkait dengan bencana longsor dan juga pengungsi banjir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tim SAR, saudara, masih mencari korban longsor di Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, saat pengungsi korban gempa sangat membutuhkan bantuan, diantaranya pakaian. Tim SAR tak berhenti mencari korban yang diduga masih tertimbun material longsor. Tiap jengkal tanah disisir. Rabu kemarin, 5 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kelimanya ditemukan di balik timbunan tanah yang menimpa rumah. Pencarian sempat dihentikan pada Rabu malam karena lokasi longsor gelap gulita dan menyulitkan petugas pencarian. Warga di Dusun Patiro, Desa Patangkilang pun berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka. Mengungsi berlindung di tempat yang aman dari ancaman banjir dan longsor. Kamis pagi atau di hari ketiga pasca longsor, satu lagi jenazah ditemukan di balik longsoran. Sementara mereka yang selamat butuh bantuan segera. Timbun ke bawah, timbun di atas. Beras makanan, Bu. Pakaian ganti. Tim belum berhenti. Bantuan personel pun datang dari Batalion Kavaleri 10 Mendagiri mencari puluhan orang yang masih dinyatakan hilang agar segera ditemukan. Tim liputan Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Saya ralat, tadi saya bilang korban gempa, tapi yang betul adalah korban longsor di Goa, Sulawesi Selatan.